Get ready with me while I tell you about my insecurities. Banyak banget yang ngira aku tuh gak pernah insecure gara-gara aku tuh sering banget pede buat upload di sosmed. Padahal sebenarnya aku juga insecurean. Jadi aku tuh orangnya sering banget insecure, apalagi masalah berat badan. Berat badan aku tuh cuma sekitar 44 gitu. Terus tinggi badan aku tuh 157, dimana itu tuh underweight. Orang-orang tuh sering banget ngatain, ih kok badan lo kurus banget sih, kayak beating, gak pernah makan ya. Bahkan ada yang paling parah tuh ngatain, lo tuh kayak busung lapar, kayak kena stunting, tau gak lo? Kayak it's not funny. Yang annoying banget adalah ketika orang bilang, lo tuh kalau pakai motor gitu nggak takut terbang ya? Kayak sumpah lo annoying banget. Menurut orang-orang diet itu susah, naikin berat badan juga sama susahnya. Aku emang gak terlalu suka sih buat makan gitu. Cuman aku tuh pernah makan itu hampir 4 kali sehari. Dan kayak aku tuh suka nyemil terus, yang kadang-kadang orang bilang tuh itu bisa bikin gemuk kan. Cuman aku ngerasa berat badanku ya stuck di situ aja. Padahal kayak sebenarnya orang yang ngejek kita tuh belum tentu jauh lebih baik gitu loh. Tapi kayak emang banyak omong. Kadang orang tuh emang jahat banget kalau ngomong gak difilter sama sekali. Dan kayak meskipun aku responnya tuh sebenarnya ketawa, itu sebenarnya gak lucu gitu loh. Dulu tuh aku suka kepikiran banget sama omongan orang-orang yang kayak gitu. Cuman aku kayak lama-lama mikir, ngapain aku mikirin omongan orang-orang yang gak mikirin omongan mereka sendiri gitu. Sampai akhirnya aku tuh pede-pede aja sama berat badanku yang kayak gini. Toh aku juga kalau misal berat badan kayak gini tuh kayak gampang gitu buat nyari baju apa-apa tuh cocok gitu kan. Kan gak sampai situ aja, sebenarnya tuh banyak yang bilang kalau bibirku itu maju banget gitu loh tuh. Aku juga ngerasa gitu, dari dulu aku ngerasa bibirku tuh kayak monyong gitu loh kalau ngomong. Misalnya aku senyum, itu dikatain senyumku tuh aneh gitu. Kayak aku nggak tahu kayak salahnya di mana bibirku ini. Banyak banget yang bilang kalau bibirku tuh lancip tuh kan. Bibirku tuh lancip dan kayak ya terus saya harus gimana? Saya harus sulam bibir gitu. Ini sebenarnya omongan orang-orang tuh yang bikin kita ngerasa insecure. Cuman menurut aku kalau misalnya kita terlalu memikirkan hal itu tuh kayak gimana kita bisa berkembang gitu kan. Karena misalnya kalau kita percaya diri dan gak memikirkan omongan orang yang kayak gitu, itu kayak lebih baik untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian Get Ready With Me kali ini. So, thank you so much for watching and bye-bye! Salah satu godaan paling berat menurut aku sebagai seorang perempuan Islam adalah stay tetap pakai hijab. Disclaimer dulu, di video ini aku nggak pengen merasa kayak alim banget atau nggak punya dosa sama sekali. Aku bahkan masih sering banget ngomong kasar dan juga banyak melakukan dosa-dosa lainnya. Jadi video ini bukan bermaksud untuk wah ini Salwa Puja alim sekali ya gitu, bukan. Kadang-kadang aku tuh merasa pakai hijab tuh godaannya tuh berat banget. Ya aku sendiri tuh stay pakai hijab semenjak aku SMP. Meskipun di rumah aku masih lepas pasang hijab, tapi aku nggak pernah upload di sosial media lepas hijab sejak aku SMP. Ya meskipun hijab aku tuh masih belum sempurna, kayak masih ditali ke belakang, kelihatan dadanya, belum menutup aurat secara sempurna. Tapi kayak aku menyayangkan banget teman-temanku yang dulunya tuh pasang hijab, sekarang tuh udah lepas hijab gitu. Ya kayak kuliah ini tuh banyak banget teman-temanku yang dulu SMP, SMA tuh kayak udah lepas hijab, bahkan pakaiannya tuh seksi-seksi gitu. Banyak banget yang menormalisasi akan hal itu dan itu menurut aku kayak sedih aja gitu. Ini pasti kalau teman-temanku lihat kayak apaan sih soalim banget dan lain-lain, aku kayak menyayangkan aja gitu loh. Sebenarnya aku juga masih temenan baik sama mereka dan aku nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Aku tuh nggak yang biasa menegur langsung gitu loh, karena aku nggak berhak menghakimi. Aku merasa nggak berhak. Ini nggak tahu sebaiknya itu menegur atau gimana. Pokoknya aku tuh merasa nggak berhak aja. Tapi kayak ya udah, aku masih temenan baik sama mereka dan aku nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Tapi kayak aku masih menyayangkan hal itu aja gitu. Karena aku tuh kayak sering banget ngaca, terus kayak aduh cakep banget nih gitu, nggak pakai hijab, rambut aku bagus banget. Ini kalau aku pakaian crop top ya seksi gitu, kayak dapet pacar lah aku pasti. Kayak ini kalau aku upload foto-foto seksi kayak ya itu tadi godaannya setan itu namanya. Ya sangat-sangat berat emang ya kalau misalnya kita belajar pakai hijab ini. Bisa jadi sekarang aku ngomong kayak gini nih, nanti nauzubillah ya, tapi bisa jadi aku lepas hijab atau yang lain-lain gitu kan. Soalnya kita nggak tahu godaannya tuh sebesar apa. Apapun itu aku tetap berharap bisa stay terus pasang hijab. Bahkan aku tuh sering kagum gitu sama orang-orang yang hijabnya tuh panjang, jubahan terus dan lain-lain. Aku masih belum bisa konsisten akan hal itu. Kadang-kadang aku pakai jubah, terus keesokan harinya aku tuh pakai jeans, pakai baju crop, pakai cardigan crop, terus habis itu jilbabnya aku tali demi stylish. Aku masih kayak gitu kok, aku masih kayak gitu. Ya kayak sometimes aja gitu pakai jubah. Tapi aku kagum sama orang-orang yang kayak gitu dan aku selalu berharap suatu saat nanti aku bisa kayak gitu. Tapi kayak semangat terus buat kalian yang lagi belajar pakai hijab ataupun sedang hijrah pengen belajar pakai hijab yang lebih baik lagi.
Ya kayaknya gitu aja lah ya sharing-sharing kali ini. Nggak bermaksud nyindir siapa-siapa, jadi tolong jangan tersinggung. Udah sekian, bye. Aku mau cerita pengalaman aku denial, ketolak di jurusan impian, dan akhirnya aku berada di jurusanku sekarang sampai udah mau lulus. Jadi dulu tuh aku sempat denial gara-gara aku nggak bisa masuk ke kedokteran, dan sekarang aku kuliah di keperawatan. Banyak sih dulu yang bilang kayak, ih kok kamu masuk ke perawatan, kamu pasti ketolak kedokteran ya, dan lain-lain. Mungkin bagi sebagian orang atau sekarang pun masih banyak yang mungkin alasannya masuk ke perawatan gara-gara hal itu. Bahkan proses aku denial sampai acceptance sekarang di kuliah keperawatan tuh lumayan lama gitu loh, gara-gara ketolak kedokteran. Saking denialnya dulu waktu semester awal kuliahku tuh jelek banget nilainya, IPK-nya tuh jelek gara-gara masih denial nggak keterima kedokteran. Sampai aku tuh lebih fokus ke belajar SBMPTN, dan aku ikut SBMPTN 3 kali untuk masuk kedokteran dan itu ditolak. Kayak waktu itu masih denial sih, Allah kok jahat banget ya aku nggak dimasukin kedokteran dan lain-lain gitu. Tapi setelah aku kayak sekarang menjalani kuliah keperawatan, aku jadi kayak lebih bersyukur aja. Oh ternyata ini ya jalannya Allah gitu. Ternyata sebenarnya seluruh tenaga kesehatan itu punya bidangnya masing-masing, di mana mereka tuh satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Dokter melakukan tindakan, perawat yang melakukan asuhan keperawatan, di mana misalnya nih kalian dijaga di rumah sakit, itu pasti kalian tuh lebih banyak menghabiskan waktu sama perawat, karena perawat itu lebih banyak ke pasien gitu. Itu cara gampangnya jelasinnya aja. Terus habis itu farmasi itu yang nyiapin obat dan lain-lain, dan nggak bisa kalau misalnya itu dilakukan cuma satu dokter aja, selalu masih butuh tenaga kesehatan lain di dalam satu rumah sakit itu tadi. Waktu jadi perawat itu bener-bener pengalaman aku tuh banyak banget, struggle-nya juga banyak banget di kuliah pasti. Lebih banyak menghabiskan waktu sama pasien, kita tuh jadi kayak lebih dekat gitu loh sama pasien. Sejauh ini pengalaman yang nggak mungkin akan aku lupain adalah waktu aku praktik di rumah sakit jiwa. Karena kita nggak bisa itu dokumentasi sama pasiennya karena ada etiknya, jadi kayak itu tersimpan dalam memori aja gitu, sepenuhnya jadi kenangan gitu. Derita kehidupan yang bisa jadi pelajaran aku dan lain-lain, yang masih banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil selama aku kuliah di keperawatan. Tapi meskipun di lingkungan aku, nggak tahu di lingkungan mana, pokoknya tuh masih banyak di lingkungan aku yang beranggapan kayak ih cuma perawat nggak dokter. Tapi sebenarnya makin kesini tugas kita tuh cuman ya udah tutup telinga aja, nggak usah dengerin hal-hal yang nggak perlu kita dengerin. Karena setelah aku lebih tulus untuk menjalani sebuah profesi aku sebagai perawat, belum profesi ya, masih mahasiswa, itu rasanya kayak lebih melegakan dan kayak ternyata menyenangkan loh jadi perawat gitu. Aku kalau temenan itu nggak bisa biasa aja. Jadi kalau aku punya teman baik, aku selalu mengusahakan hal baik buat dia dan selalu melakukan yang terbaik. Walaupun aku sibuk, kadang-kadang diajak keluar pun aku masih tetap untuk mengusahakan waktuku gitu. Kayak kalau aku misalnya dibutuhkan, aku tuh selalu mengusahakan hal itu. Tapi kok temenku nggak mengusahakan hal yang sama ya? Aku mau cerita, jadi dulu tuh aku punya satu circle, dimana kalau misalnya salah satu orang dari circleku ini ulang tahun, dia tuh dirayain, dikasih kado gitulah ya, pokoknya disurprisein gitu. Lainnya juga gitu, kayak bergilir gitu, sama-sama dirayain dan lain-lain. Tapi pas ulang tahunku ini nggak ada yang ingat. Parah nggak? Waktu itu aku mikir itu di prank, paling besoknya dikasih surprise, ternyata enggak. Ternyata emang bener-bener lupa, aku nggak diucapin, nggak dikasih kado dan lain-lain. Ya bukannya nggak ikhlas atau gimana, tapi kayak aku pernah dengar sharing dari teman-teman aku, kalau misalnya suatu hubungan yang baik itu bakalan take and give. Artinya jika kita memberi sesuatu, itu pasti kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Gak selalu kok soal materi. Misalnya aku ngasih dia kado senilai harganya 500.000, dia ngasih aku 50.000. Itu kayak gak apa-apa banget gitu. Bukan soal berapa nominalnya, tapi apa usaha dia untuk melakukan hal yang sama ke kita. Kayak bener-bener sih waktu itu aku kayak nangis banget. Bahkan tiap ulang tahun aku selalu nangis. Tapi nggak apa-apa, kita masih temenan sampai saat ini. Terus waktu itu pernah tuh ada temenku yang seminar proposal, dan itu kayak kita selalu hadir gitu loh ke sempronya dia, bahkan ke yang lain juga gitu, paham nggak sih? Tapi waktu semproku ya mungkin alasannya sibuk gak bisa datang. Ya aku memaklumi hal itu, mungkin agak sedikit kecewa kayak kok nggak bisa datang sih, padahal aku selalu mengusahakan buat datang ke kalian. Tapi aku nggak bilang, aku kayak ya udahlah ya. Kayak aku tahu kok setiap orang punya kesibukannya masing-masing dan aku bisa memahami itu. Tapi kayak mereka juga nggak ada effort gitu buat kayak melakukan hal yang sebanding gitu. Kayak aku bener-bener sedih, masa setiap yang ini ada acara penting kan selalu datang, sedangkan pas aku enggak gitu. Kalau misal mau dibilang hitung-hitungan, ya terserah kalian, pendapat kalian seperti apa. Ya dari situ aku juga belajar kalau misalnya kita nggak boleh juga berekspektasi lebih sama manusia, apalagi ke temen. Jadi kayak ya udahlah ya, nggak apa-apa.